Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah dengan harapan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan marilah kita bersama-sama dalam hati kita masing-masing jangan lupa untuk selalu berdoa, mendoakan kepada saudara-saudara kita apabila ada hal yang sulit, yang sakit dan seterusnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keringanan dan mempercepat kesembuhannya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita banyak berbicara berkaitan dengan bagaimana hati ini ya, bagaimana fungsi kolbun. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ingatkan bahwa sebenarnya hati ini atau kolbun kita itu, kolbun manusia itu ada yang sehat dan ada yang sakit. Sekali lagi, ada yang sehat dan ada pula yang sakit. Pada saat sehat ya nggak masalah, tapi pada saat sakit itu menjadi masalah. Nah sekarang bagaimana agar kita bisa keluar dari rasa sakit hati dan tidak membuahkan dosa dalam kehidupan ini? Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus banyak bermuhasabah. Bermuhasabah atau koreksi diri sendiri. Sebelum kita melaksanakan menyalahkan orang lain, seharusnya melihat diri sendiri ya. Karena apa Bapak Ibu yang saya hormati? Bisa jadi kita yang merasa disakiti oleh orang lain itu padahal saudara kita yang kita anggap menyakiti itu tidak bermaksud demikian ya. Ini harus kita miliki ya. Oleh karena itu harus banyak bertanya pada dirinya sendiri, mengapa kita bisa berkata demikian ya. Seringkali kan kita itu mendapatkan komentar, mendapatkan kritik, mendapatkan saran dari orang lain. Mengapa kita kok mendapatkan kritik? Mengapa kok kita mendapatkan saran? Mengapa kita kok mendapatkan masukan? Itu kalau tidak disadari, hati itu bisa sakit ya. Kalau hatinya jadi sakit, ya sulit untuk mendapatkan pengobatan karena tidak nampak gitu. Tidak nampak. Tidak seperti sakit secara fisik ya. Yang sakit adalah rohaninya, yang sakit adalah jiwanya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, muhasabah, bermuhasabah, berkoreksi, mengoreksi diri sendiri itu penting. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak diperkenankan oleh orang lain atau kurang berkenan bagi orang lain. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang saya hormati, menjauhkan sifat iri ya. Iri, dengki,
ambisi adalah beberapa celah yang menjadi pintu masuknya setan di dalam hati manusia itu. Ya. Ambisi yang berlebih-lebihan misalnya membuat orang itu menjadi buta, menjadi tuli bila tidak dilandasi oleh rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisinya. Ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, ya mari kita bersama-sama mencoba untuk belajar apa adanya. Ya, apa adanya. Bukan berarti kita tidak ingin maju, tapi apa adanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tatkala seseorang itu menghalalkan segala cara, itu tidak mengenal saudara, tidak mengenal teman, tidak mengenal handetolan, demi dirinya untuk mencapai sesuatu, itu diterjang saja. Demi ambisi seringkali rasa malu itu juga diabaikan demi ambisi. Padahal Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah sampai pada satu titik yang diharapkan, itu ya begitu-begitu saja gitu. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pengen rumah yang magrong-magrong, ya, yang magrong-magrong rumah kita itu, tekelnya mengkilat, ya, besar, padahal jumlah dalam keluarga itu jumlah berapa orang. Rumah itu yang paling efektif kita gunakan setiap hari, yang sering kita masuk itu berapa ukurannya? Paling normal ya 3x4. Itu yang sering kita masukin. Yang lainnya itu enggak. Ruang tamu kita harus hebat, representatif seperti ini. Tidak setiap hari kita duduki ruang tamu itu. Yang efektif itu ya kamar itu. Yang sering kali seperti itu. Nah, tapi kalau pemikirannya seperti ini, wah, rumah kita ya seperti kotak-kotak begitu ya. Tapi penting memang. Tapi kita harus tahu bahwa oh ternyata setelah kita memiliki rumah yang segede ini, setelah usia kita menjadi usia di atas 50, nggak sanggup untuk merawatnya. Bersih-bersih saja 1 jam sudah belum kelar, sudah apa? Sudah capek. Punya anak 2 atau 3, sudah usia di atas 25 tahun, hilang semua. Tidak ada yang kerasan di rumah. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, padahal dulu dalam ambisi untuk menciptakan itu luar biasa, tapi pada akhirnya ya seperti itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa sifat iri, dengki itu terjadi? Sifat iri dan dengki itu berasal dari rasa kecintaannya terhadap hal-hal yang bersifat materi, kehormatan, ya, dan pujian, ya. Jadi manusia itu Bapak Ibu yang saya hormati, ada kecenderungannya suka mendapatkan pujian. Memang itu adalah bentuk perhatian, tetapi sebenarnya pujian itu bisa menjadi hilangnya suatu kesadaran bahwa pujian itu akan menjerumuskan seseorang pada hal-hal yang kurang berkenan jika tidak dihiasi dan dibingkai dengan iman, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah hadis dikatakan tidak boleh dengki kecuali pada 2 orang. Orang yang diberi harta oleh Allah kemudian memenangkan kerakusannya di jalan yang benar,
Dan orang yang diberi hikmah oleh Allah kemudian memutuskan persoalan dengannya dan mengajarkannya. Jadi diberi harta, tetapi harta itu memang benar-benar bermanfaat. Sadar bahwa sebagian harta yang kita miliki itu ada hak orang lain atau hak orang lain yang harus menikmatinya. Sadar itu, baru itu dikatakan boleh kita iri orang yang demikian. Punya ilmu juga demikian, punya hikmah itu diamalkan, tidak dimiliki oleh dirinya sendiri. Karena mengamalkan hikmah itu akan membuat pencerahan dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, dua hal itu yang harus kita iri, tapi kalau yang lain-lain nggak penting untuk kita menjadi iri itu. Karena apa? Akan membuat pintu setan untuk masuk di dalam hati seseorang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah menjauhkan dari sifat amarah. Menjauhkan dari sifat amarah. Seringkali kita tidak sadar bahwa marah-marah saja. Kenapa sih hari ini kok marah-marah? Bila marah telah timbul dalam hati manusia, maka kadang-kadang manusia itu bertindak tanpa mempertimbangkan akal. Dalam hadis Arba'in itu Imam Nawawi menuliskan dalam bersandar pada hadis bahwa apabila kita marah, Bapak Ibu yang saya hormati, marah itu diibaratkan sebagai api. Karena api, maka lawannya adalah air. Oleh karena itu, kalau kita marah, hendaknya kita segera mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu kok setelah wudhu kok masih ada marah, padahal sudah dibasahi dengan air. Kok sih marah saja? Gimana langkah berikutnya? Supaya kita tidak marah, maka bersujud, menaruh kening di dalam ke bawah ini. Ingat bahwa seandainya listrik itu harus ada yang dibuang. Makanya kan para instalator listrik itu dulu, yang dulu loh ya, itu kalau masang listrik mesti ada groundnya kan. Ground itu kan untuk membuang itu, supaya tidak berlebih-lebihan. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, ambil air wudhu, kemudian segeralah melaksanakan sholat untuk berlama-lama bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi sebuah penyadaran bahwa marah kita itu akan menjadi hilang. Dalam hadis Arba'in disebutkan demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tiga hal ini hal-hal yang insya Allah apabila kita amalkan, rasa sakit hati itu akan sirna. Rasa sakit hati yang membuahkan dosa dan memperoleh azab itu akan sirna. Ini memang harus belajar. Tidak bisa kalau kita nggak belajar. Tidak bisa. Harus perlahan-lahan menyadari. Biasanya Bapak Ibu yang saya hormati, orang itu apabila sudah masuk usia lebih dari 50 itu sudah mulai menyadari. Tapi kalau di bawah itu mungkin masih idealisme yang tinggi, kantar-kantar gitu. Ambisinya yang tinggi gitu. Namun demikian apabila kita tidak mau memulai untuk hal itu, ya tidak akan bisa terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, tiga hal ini insya Allah
Apabila kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Dan bagaimana kita nanti akan mengelola semuanya itu nanti akan kita bahas dalam manajemen kolbu. Saya kira itulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu merefreshing apa-apa yang sebenarnya sudah kita miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.